Diseksi aorta merupakan sebuah penyakit langka yang memiliki gejala mirip dengan penyakit jantung. Meski belum ada data yang merangkum jumlah penderitanya, penyakit ini bisa mengancam nyawa jika tidak ditangani secara tepat dan cepat. Nyeri dada nih, kenapa ya? Apa jangan-jangan jantung lagi? Eits, jangan sampai salah diagnosa sendiri, karena ternyata nyeri di dada itu bukan berarti penyakit jantung saja. Bisa jadi juga disebabkan oleh penyakit diseksi aorta, di mana penyakit ini disebabkan oleh robeknya dinding aorta. Pada tubuh manusia, aorta adalah arteri terbesar yang terbagi menjadi 4 bagian. Aorta memiliki peran penting dalam sistem sirkulasi darah karena arteri ini mengalirkan darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kesehatan aorta sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Kerusakan pada aorta biasanya disebut sebagai penyakit diseksi aorta, di mana dinding arteri utama terbelah dan mengakibatkan aliran darah terganggu. Adapun gejala dari penyakit ini dimulai dari nyeri dada parah yang terasa seperti adanya robekan, nyeri yang menjalar hingga ke nyeri punggung serta sesak napas. Bila dibiarkan, dapat berujung pada pingsan atau kehilangan kesadaran, bahkan gagal ginjal, gagal jantung, dan akhirnya menyebabkan kematian. Gejala umum pada penyakit ini sangat mirip dengan penyakit jantung sehingga sering sulit membedakannya. Robekan ini menyebabkan rasa sakit. Ya, rasa sakitnya sangat mirip sekali dengan serangan jantung. Kalau serangan jantung kan ada sumbatan di pembuluh darah koroner, sedangkan kalau ini karena robekan dari pembuluh darah besarnya itu sendiri. Nah, membedakannya bagaimana? Memang tidak mudah. Membedakannya itu sama sekali tidak gampang. Tapi beberapa pasien atau pada umumnya pasien dia dapat mendeskripsikan nyeri yang sangat pada diseksi aorta, bahkan sampai menembus ke belakang, bahkan dia mendeskripsikan seperti terobek dadanya, seperti itu. Hingga saat ini tidak ada data pasti yang mencatat jumlah penderita diseksi aorta di Indonesia maupun di dunia. Meski begitu, penyakit ini sangat membahayakan karena angka kematiannya mencapai 1% per jam sejak serangan. Bisa dibayangkan tingginya angka kematian bila pasien datang lebih dari 24 jam. Meski gejala dari penyakit diseksi aorta sangat mirip dengan penyakit jantung, pengobatannya ternyata sangat kontradiktif dengan penyakit jantung. Untuk itu, penanganannya harus tepat. Salah satunya adalah dengan mengunjungi rumah sakit spesialis jantung yang juga memiliki fasilitas aortic center. Halo. Karena gejalanya yang sangat mirip dengan penyakit jantung, satu-satunya cara untuk memastikan penyakit ini adalah melakukan CT scan. Diagnosis pasti, sementara ini yang kita anut CT scan. Diagnosis pasti. Tapi artinya begini, kalau pasien ini kita diagnosis sebagai serangan jantung, di treatment sebagai serangan jantung, padahal pasien ini aortic dissection, makanya aortic dissection ini akan sangat fatal akibatnya buat aortic dissection. Obatnya kontradiktif. Semua orang berpotensi menderita penyakit ini, namun ada kalangan dengan keadaan khusus yang lebih rentan terhadap penyakit ini. Penanganan awal terhadap penyakit ini adalah dengan mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit. Selanjutnya, dokter akan melakukan pengecekan yang jika sudah dalam kondisi tertentu, pengidap penyakit ini akan disarankan untuk operasi untuk mencegah meluasnya robekan pada dinding aorta. Dan untuk dissection aorta, obat yang terpilihnya memang harus masukkan lewat infus, gitu. Jadi karena biasanya nggak akan tertangani dengan obat seperti paracetamol gitu, ataupun dengan obat-obat jantung yang konvensional. Misalnya dia punya sakit jantung, terus makan obat jantung supaya nggak sakit. Kali ini dia nggak pulih sakitnya. Seperti itu. Jadi dia datang harus ke rumah sakit yang benar-benar mendiagnosis. Dan begitu diagnosis itu ditegakkan, harus langsung ketemu kita, dan kita pasti akan mengatakan ke pasien bahwa ini harus dioperasi. Seperti itu. Selain merupakan bawaan genetik, diseksi aorta juga disebabkan faktor degeneratif. Karena itu, penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidur yang cukup, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sementara itu, bagi orang yang memiliki keturunan penyakit jantung atau kelainan pada aorta, sebaiknya melakukan medical check-up di rumah sakit spesialis jantung, setidaknya 1 kali dalam setahun. Tim Liputan CNN Indonesia.